Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang mukhtalaf di buku fikih kelas 12. Jadi di bab ketiga ya. Oke, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Supercamp La Raibah Hanifidah, dan yang terhormat kepada teman-teman saya yang di rumah dan keluarga saya tentunya. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang mukhtalaf atau yang bisa disebut sumber hukum yang tidak disepakati. Nah, di sini terdapat saya terangkan 4 macam dari mukhtalaf ini. Pertama yaitu ada mukhtalaf istihsan, yaitu yang mendeskripsikan yaitu menganggap baik segala sesuatu, atau bisa juga contohnya itu mentarjihkan kias. Mentarjihkan kias. Nah, ini mentarjihkan kias ini oleh beberapa imam itu tidak diikuti, tetapi Imam Hanafi itu mengikuti ini, mentarjihkan kias ini, kias istihsan. Contohnya yaitu seperti seumpama ya, saya mewakafkan tanah saya sebesar 1 hektar lah, 1 hektar. Kemudian terus saya meninggal, kan tidak tahu bahwa hukumnya itu mau dibuat apa ataupun mau diapakan. Nah, tanah itu apabila di atasnya ada sumber air ataupun di atasnya terdapat buah-buahan ataupun tanam-tanaman, maka air, buah-buahan, tanam-tanaman ini dianggap itu sebagai wakaf juga, ataupun seperti menganggap baik segala sesuatu. Jadi wakaf itu bukan hanya tanah, tetapi yang hidup di atas tanah ataupun yang di atas tanah itu tadi, seperti air dan lain-lain. Kemudian yang poin kedua yaitu maslahah mursalah, yaitu kebaikan yang tidak disinggung. Contohnya dari ini yaitu yang mengikuti adalah Imam Malik, yaitu syarak atau untuk mengerjakan, baik untuk mengerjakan ataupun meninggalkan juga tidak apa-apa. Nah, contohnya ini seperti kita melakukan itu baik juga untuk masyarakat, kemudian kalau tidak melakukan juga tidak apa-apa juga. Contohnya yaitu apabila ada sebuah masjid, itu kita fasilitasi dengan AC ataupun fasilitasi dengan sound yang enak, kita bayar dengan skoring yang enak dan lain-lain, itu kita nggak apa-apa, karena dengan poin itu membuat enak para jamaah, kemudian membuat nyaman, tentram, dan ingin berlama-lama di masjid. Kemudian meninggalkannya juga tidak apa-apa, karena ya tidak wajib juga untuk yang itu kan. Kemudian poin kedua itu untuk kemaslahatan bersama, seperti kita membangun penjara atau membangun rumah sakit kan, karena penjara kan mengurung orang-orang yang itu ya, seperti penjaranya. Lanjut. Oke, yang poin ketiga yaitu ada urf atau adat kebiasaan. Nah, di sini ada 2 urf atau 2 macam urf. Nah, urf sendiri itu adat kebiasaan atau tradisi, kalau kalian tahu. Nah, di sini ada urf sahih sama urf fasid. Nah, urf sahih yaitu urf atau tradisi yang memiliki nilai plus ataupun bermanfaat untuk umat dan memiliki manfaat untuk umat, atau juga tidak menyinggung hukum-hukum dari Islam. Contohnya yaitu ya urf sahih tentunya seperti bersedekah ataupun selamatan atau tahlilan dan lain-lain, ataupun bisa juga ya seperti bisa masyarakat Jawa itu saling bersilaturahmi ataupun yang lain, itu bermutu dan tidak menyinggung adat kebiasaan Islam. Kemudian yang kedua yaitu urf fasid, yaitu yang menganggap tradisi yang tradisinya tidak bermutu. Contohnya apabila mau menikah itu harus sesajenan dulu, ataupun yang berhal-hal mistis ataupun menyinggung setan dan yang lain, itu tidak boleh karena menyinggung Islam dan merugikan masyarakat juga kan.
Kemudian yang ke poin keempat yaitu di sini ada istihsab, yaitu sesuatu hukum yang tetap berlaku sebelum adanya dalil yang akan merevisi hukum tersebut. Seperti di sini ada istisab akal atau istisab yang contohnya itu kita ini ingin mendalami agama. Nah, mendalami agama kita tetap berlaku ingin mendalami agama sebelum ada hukum yang selanjutnya, seperti kita ini ingin berpuasa. Udah 5 menit gantian. Berpuasa. Contohnya pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan memang sudah ditetapkan bahwa dahulu itu memang wajib untuk setiap muslim. Gendong. Dan tetap berlaku sebelum ada hukum-hukum yang akan datang. Tetapi itu sudah tidak kayaknya karena Rasul Ini namanya Bang Jamet ya. Allah sudah menetapkan. Kemudian yang kedua itu ada sholat. Karena apa? Karena istisab akal ini atau tetap berlaku hukumnya sebelum ada hukum yang lain, yaitu seperti sholat 4 rakaat 5 rakaat 4 rakaat tidak bisa ditambah ataupun dikurangi karena memang ketetapan dari Allah dan Rasul. Dan kemudian yang kedua ada istisab syara atau tidak ada yang mengubah. Contohnya di sini ada dalil al yakin wala yazalu bisyaki atau keyakinan tidak bisa merubah keadaan. Iya enggak sih? Oh, keraguan al yakin wala yazalu bisyaki, keyakinan tidak dapat merubah keraguan. Nah, contohnya kita ini lagi sholat, kita ragu sudah wudu atau belum. Nah, kalau yakinnya lebih besar daripada keraguan, maka lanjutkan saja. Percaya. Kemudian Oke, ya ini 2 poin dari istisab itu. Kemudian ada masalah mursalah, kemudian uruf dan ihtisan. Oke. Sekian dari saya, bila ada banyak salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.